Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss Susrina akan menjelaskan tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Bentuk umum pertidaksamaan rasional yaitu fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx kurang dari sama dengan 0 dan fx per gx lebih dari sama dengan 0 atau fx per gx lebih dari sama dengan 0 dengan fx sebagai fungsi pembilang dan gx sebagai fungsi penyebut dan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang kita lihat ya, pertidaksamaan rasional. Karena bentuknya ini pertidaksamaan, maka tandanya ini berbentuk pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lebih dari. Nah, bentuk umum pertidaksamaan rasional itu berbentuk pecahan, seperti ini fx dan gx dengan gx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami materi pertidaksamaan rasional, maka Miss Yusrina berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x tambah 5 per x ditambah 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya kita ubah pertidaksamaan ini ke bentuk umum pertidaksamaan rasional. Nah, tadi kan bentuk umum pertidaksamaan rasional itu fx per gx terus tanda pertidaksamaan 0. Nah, kita ubah untuk ruas kanannya kita ubah menjadi pertidaksamaan kemudian 0. Nah, di sini 3x tambah 5 per x ditambah 1 dikurang 2. Nah, kita di sini kurangkan setiap ruas dengan negatif 2 sehingga diperoleh min 2 kurang dari 0. Nah, kemudian ini penyebutnya kita kalikan dengan 2 per penyebut. Nah, jadi 3x tambah 5 per x tambah 1 kurang dari 2x tambah 1 per x tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, diperoleh 3x plus 5 dikurangi 2x plus 2 per x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita kurangkan 3x kurangi 2x-nya di x, 5 dikurangi 2 jadi 3x plus 3 per x tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari titik kritisnya atau pembuat 0, yaitu dengan untuk fx-nya kita sama dengan 0 dan gx-nya kita sama dengan 0. Nah, untuk fx-nya dulu, x plus 3 sama dengan 0, maka x-nya ditemukan min 3. Nah, kemudian untuk x plus 1 atau gx-nya itu kita sama dengan 0, kemudian diperoleh x-nya itu min 1. Nah, karena tadi ya syarat pada slide sebelumnya itu bentuk umumnya gx tidak boleh sama dengan 0, maka kita tuliskan juga karena gx tidak sama dengan 0, maka x plus 1 tidak sama dengan 0. Ini gx-nya itu x plus 1, maka x-nya tidak sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita buat garis bilangan serta titik kritisnya. Nah, tadi kita peroleh ya. Kita peroleh titik kritisnya itu min 3, min 1. Nah, untuk min 1 ini kita cantumkan pada garis bilangan, tetapi untuk lingkarannya kita berikan lingkaran yang kosong. Sedangkan untuk yang titik kritisnya min 3 itu kita isi dengan bulatan ya. Dengan isi bukan kosong. Ini kosong karena tadi gx tidak sama dengan min 1. Nah, kemudian kita masukkan nilainya pada menilai dari interval ke pertidaksamaan rasional tadi sehingga diperoleh untuk interval lebih dari min 1 itu plus, kemudian di antara min 3 min 1 itu negatif dan kurang dari min 3 itu positif, sehingga himpunan penyelesaian dari 3x tambah 5 per x tambah 1 kurang dari sama dengan 2 itu x, di mana x-nya itu kurang dari min 1 dan lebih dari sama dengan min 3. Nah, kita perhatikan tandanya ini. Kurang dari min 1 dan ini lebih dari sama dengan didapatkan kurang dari karena ini min 1 bulatannya kosong. Makanya pada himpunan penyelesaiannya tidak dituliskan sama dengan, sedangkan ini dituliskan sama dengan karena bulatan pada min 3 itu penuh.
Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2 dibagi X kuadrat min 2X min 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, nah kita faktorkan penyebut dari pertidaksamaan tersebut sehingga diperoleh ini ya. Penyebutnya ini kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, X plus 2 per X2 min 2X min 8 kurang dari sama dengan 0 menjadi X plus 2 per X min 4 dan X plus 2 kurang dari sama dengan 0 ya. Kita faktorkan sehingga diperoleh ini. Dalam pertidaksamaan rasional tidak diperbolehkan mencoret faktor yang sama. Kita lihat ya ini untuk X plus 2 di pembilang dan ada X plus 2 di penyebut. Nah, biasanya kalau kita mencari nilai X, kita bisa mencoret begini ya, sehingga didapatkan biasanya seper X min 4. Nah, untuk pertidaksamaan rasional ini kita tidak memperbolehkan untuk mencoret faktornya. Seperti itu. Nah, kemudian kita cari titik kritisnya atau pembuat nol. Karena di sini kita tidak boleh mencoretnya, maka kita langsung mencari titik kritisnya. Nah, titik kritis seperti tadi, fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Kita cari fx dulu. X plus 2 sama dengan 0, x-nya ketemu min 2. Kemudian untuk gx-nya itu kan x min 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4 dan untuk x plus 2 karena ini penyebut maka sama ya, sehingga kita tulis sekali saja. Nah, kemudian karena gx-nya tidak sama dengan 0, maka kita cari x min 4-nya tidak sama dengan 0, dan x tidak sama dengan 4, x plus 2 tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan negatif 2. Nah, untuk ini, seperti tadi, di garis bilangannya kita beri bulatan yang kosong. Nah, kemudian kita buat garis titik kritisnya. Tadi titik kritisnya itu kita peroleh untuk pembilangnya itu min 2 dan 4 dan min 2 ya, karena tadi kembar min 2 di penyebut dan pembilang. Kemudian untuk gx tidak sama dengan 0 juga min 2 dan 4, maka kita tulis untuk bulatannya itu keduanya kosong. Nah, kemudian kita cari ini tanda plus minusnya dengan memasukkan nilai x antar interval sehingga didapatkan ini. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari x plus 2 per x kuadrat min 2x min 8 kurang dari sama dengan 0 adalah x, dimana x-nya itu kurang dari 4 dan lebih dari min 2. Nah, kenapa diambil yang ini? Karena tandanya ini kurang dari sehingga kita ambil yang negatif. Nah, ada pertidaksamaan rasional yang memuat definite. Definite jika kita punya fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan a x kuadrat ditambah bx ditambah c dengan nilai diskriminan itu d sama dengan b kuadrat min 4ac, maka dikatakan definite positif jika a-nya itu lebih dari 0 dan d-nya itu kurang dari 0. Sehingga pertidaksamaan dapat dihilangkan dan tanda pertidaksamaan tetap. Yang kedua itu definite negatif jika a-nya itu kurang dari 0 dan d-nya juga kurang dari 0. Nah, pertidaksamaan dapat dihilangkan dan tanda pertidaksamaan harus dibalik. Nah, jadi untuk definite positif ini a-nya lebih dari 0, d-nya yang kurang dari 0, kemudian kita dapat menghilangkan pertidaksamaannya, kemudian tandanya itu tetap. Nah, untuk definite negatif a sama d-nya itu kurang dari 0, kemudian dapat menghilangkan pertidaksamaan dan tandanya harus dibalik. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari x min 5 per x pangkat 3 ditambah 2x kurang dari 0. Nah, penyelesaiannya kita faktorkan dulu ini penyebutnya sehingga diperoleh x min 5 per x dikalikan x kuadrat ditambah 2 kurang dari 0. Nah, kita lihat x kuadrat plus 2, kita ketahui bahwa a-nya itu 1 ya. A-nya 1 karena a itu diikuti oleh x kuadrat. Nah, sedangkan x kuadrat itu bernilai x kuadrat aja, tidak ada koefisiennya, maka kita anggap koefisiennya x kuadrat itu 1. Nah, sedangkan 1 itu lebih dari 0.
Nah, kemudian kita cari nilai diskriminannya dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya itu 0 karena di sini tidak ada variabel X yang tidak ada variabel X ya, maka kita tuliskan B-nya itu 0 dikurangi 4 dikali A-nya tadi itu 1 dan C-nya itu 2. Ini ya, konstantanya 2. Kemudian kita kalikan, 0 kuadrat itu 0, 4 dikali 1 dikali 2 itu 8, sehingga 0 kurangi 8 sama dengan min 8. Nah, maka D-nya itu kurang dari 0 karena min 8 itu kurang dari 0. Kemudian karena A lebih dari 0 ya, ini A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0, maka X kuadrat plus 2 merupakan definit negatif. Sehingga kita dapat menghilangkan X kuadrat tambah 2 dan tidak mengubah tanda pertidaksamaan dari pertidaksamaan rasional. Dan didapatkan, nah tadi kan pertidaksamaannya kita ubah terakhir seperti ini, X min 5 per X kali X kuadrat tambah 2 kurang dari 0. Nah, karena X kuadrat plus 2 itu tadi definit positif, maka kita bisa menghilangkan X kuadrat plus 2-nya, sehingga diperoleh X min 5 per X kurang dari 0. Nah, kemudian kita cari titik kritisnya, atau pembuat 0 dari X min 5 per X kurang dari 0. Nah, di sini kenapa kita cari X min 5 per X? Karena tadi X kuadrat plus 2-nya sudah kita hilangkan. Kemudian diperoleh X min 5 per X kurang dari 0. Nah, kita cari untuk Fx lebih dari sama dengan 0 dan Gx-nya sama dengan 0. Nah, kita peroleh X min 5 sama dengan 0, X-nya 5 dan Gx-nya itu X sama dengan 0. Nah, kemudian karena Gx-nya tadi syaratnya tidak sama dengan 0, maka X-nya juga tidak sama dengan 0. Kemudian kita buat garis bilangan serta titik kritisnya. Nah, titik kritisnya itu 0, 0, 5, dan 0 ya. Untuk 0 ini, maka kita bulatannya itu kosong, sehingga di sini kita gambarkan bulatannya kosong. Dan untuk 5, kenapa di sini bulatannya juga kosong? Karena kita lihat dari pertidaksamaan rasionalnya, tanda pertidaksamaannya itu tidak ada tanda sama dengan, atau ini tandanya cuma kurang dari, sehingga di sini bulatannya juga kosong. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari X min 5 per X pangkat 3 tambah 2X kurang dari 0 itu X di mana X kurang dari 5 dan X-nya itu lebih dari 0. Ya, contoh soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari min X kuadrat tambah X min 1 per X kuadrat min 3X min 4 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya kita faktorkan dulu untuk penyebutnya. Nah, sehingga diperoleh min X kuadrat ditambah X min 1 per X min 4 X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari X kuadrat plus X min 1 kita ketahui bahwa A-nya itu min 1 ya. Kita lihat di sini koefisien pada X kuadrat itu negatif, maka A-nya itu min 1. Maka A-nya itu kurang dari 0 karena min 1 itu kurang dari 0. Nah, kemudian kita cari nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya itu 1 karena koefisien dari X itu 1 dikurangi 4 dikalikan A-nya tadi min 1 dikalikan C-nya juga min 1, sehingga diperoleh 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Maka D-nya kurang dari 0 karena D-nya itu min 3 kurang dari 0. Nah, karena A tadi itu kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0, maka min X kuadrat plus X min 1 merupakan definit negatif. Seperti slide sebelumnya ya, untuk A kurang dari 0 dan D kurang dari 0 itu merupakan definit negatif. Nah, sehingga kita dapat menghilangkan X kuadrat plus X min 1 dan mengubah tanda pertidaksamaan dari pertidaksamaan rasional dan didapatkan. Untuk min X kuadrat plus X min 1 per X min 4 X plus 1 lebih dari sama dengan 0 menjadi seper X min 4 X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan kita dapat menghilangkan untuk min X kuadrat plus X min 1 sehingga jadi
1, kemudian karena ini definite negatif, kita ubah tanda pertidaksamaannya yang awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Nah, kemudian kita cari titik kritis atau pembuat 0 dari 1/4 x min 4 x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita cari x min 4 sama dengan 0 sehingga x-nya itu 4. X plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 1. Nah, karena gx-nya itu tidak boleh 0 ya tadi, maka x-nya itu tidak boleh sama dengan 4 dan x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian kita buat garis bilangan serta titik kritisnya. Nah, sehingga diperoleh garis bilangnya seperti ini. Ini titik kritisnya itu tadi min 1 dan 4. Kemudian karena gx tidak sama dengan 0-nya itu x tidak sama dengan 4 dan x tidak sama dengan 1, maka untuk min 1 dan 4-nya juga kita berikan lingkaran yang kosong. Kemudian kita masukkan nilai x pada pertidaksamaan ini, maka diperoleh untuk interval x lebih dari 4 itu positif, x antara min 1 sampai 4 itu negatif, dan kurang dari 1 itu positif. Jadi himpunan penyelesaian dari min x kuadrat plus x min 1 per x kuadrat min x 3x min 4 lebih dari sama dengan 0 itu x kurang dari 4 dan x-nya lebih dari min 1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Insya Allah Miss akan menjawab pertanyaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.